boleh kita konsumsi. Kawannya nggak tahu. Ya, bahkan ada kaul yang mengatakan sekalipun menyembelihnya itu tanpa baca bismillah. Nah, ada kaul yang memperbolehkan, ya. Ada kaul yang memperbolehkan meskipun dengan cara tidak membaca bismillah itu diperbolehkan. Ada kaul yang, tapi ini kaul yang tidak apa namanya, yang tidak masyhur, yang tidak utama, ya. Hati-hati, kalau memang ikhtiar lebih hati-hatinya seperti itu tadi. Kita bisa menyembelih sendiri atau titip dengan orang yang kita percaya biasa menyembelih seperti itu. Kalau kita takut menyembelih sendiri gitu ya, kita minta tolong dengan orang yang biasa menyembelih. Kalau ayam mah gampang kayaknya ya, ayam. Kecuali kambing, sapi gitu. Minimal bismillah gitu, Pak. Ya, minimal bismillah. Bismillah minimal. Kalau misalkan motong ayam jago, nah itu katanya kalau lidahnya turun ke bawah itu udah dibangkai, apa iya? Turun ke bawah, melet gitu. Kan kalau biasanya itu ada yang motong lidahnya itu dikeluarin, tarik. Nah itu tarik kan. Nah itu pas dipotong itu lidahnya masuk. Lidahnya masuk. Iya. Ya, artinya itu tidak menjadi syarat. Ya, syaratnya kan tadi minimal 2 jalan itu terputus, jalan makanan dan pernapasan. Ya, ya mungkin pas dia tarik napas lidahnya ikut barangkali ya. Tarik nafas dulu kali. Iya, tarik napas. Saya pemahamannya itu biar cepat mati karena kalau ditarik kan lawannya pegang tuh, Iya. dipotong set gitu. Kalau memang dia pertama ngetok nih, ngetok kan bisa matinya itu kalau dipotong. Makanya ditarik lidahnya supaya itu pegang, jadi dipotong langsung ke lubang tenggorokannya kan dipotong, bukan. Kalau bisa ngetok tuh kalau dipotong udah ini masih bisa lari terbang. Masih bisa lari dan terbang. Makanya tadi itu salah satunya dipotek lehernya, tulang lehernya dipotek, ya, Habis dipotong ya. Nah, harus dipotong. Setelah kita memastikan itu sudah terpotong 2 jalan tadi, potek tulangnya. Jangan sebelum dipotong. Kalau sebelum dipotong mati, udah jadi bangkai. Iya, mah dari lidahnya jadi melewati. Jadi biar cepat mati tujuannya. Iya. Faslun hadza faslun. Asal selanjutnya menerangkan tentang fi bayan ma yahrum isti'malihi minal awani wa ma yajuzu. Ya. Menerangkan tentang diharamkannya menggunakan wadah, ya, wadah, dan diperbolehkannya menggunakan wadah. Apa saja wadah yang dilarang, ya, yang kita pergunakan, dan apa saja wadah yang diperbolehkan ketika kita gunakan. Wala yajuzu fi ghairi daruratin lirrajulin aw imra'atin isti'malun syai'un min awani dhahabi wal fiddati la fi akli wala fi syurbin wala ghairihima wa kama yahrum isti'malu ma dzakara yahrum istikhadhu min ghairi istimali fil ashah. Pasal menerangkan tentang diperbolehkan dan tidak diperbolehkannya menggunakan wadah. Maksudnya wadah apa? Wala yajuzu, dan tidak diperbolehkan fi ghairi darurati, dalam keadaan yang tidak darurat, lirajulin aw imra'atin, baik laki-laki maupun perempuan. Dilarang apa? Istimalu, yaitu menggunakan
min awani dhahabi wal fiddati, wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wadah kayak gelas, piring, kemudian apa namanya, teko ya. Itu tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari bahan emas atau perak ya. Nah, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau darurat boleh ya. Boleh kalau dalam keadaan darurat. Misalkan apa? Misalkan kita perabotan kita itu habis, misalkan terkena gempa atau longsor, adanya hanya satu wadah tersebut, nah, boleh kita pakai. Ya. Wa yajuzu istimalu al-ina'a ghairihima minal awani, dan diperbolehkan menggunakan wadah selain emas dan perak. Diperbolehkan bahannya dari aluminium atau besi atau tembaga stainless boleh, atau plastik boleh. Termasuk hal yang darurat selain tadi yang saya contohkan, misalkan kita ini bertamu ke kerajaan, misalkan raja tersebut perabotannya dari emas semuanya, bahkan toiletnya emas. Toiletnya saja emas misalkan, ya apa boleh buat, kalau kita menolak kan bisa jadi masalah nantinya. Kalau kamu nggak mau menghormati, misalnya udah diundang kerajaan nggak mau menggunakan, ya, itu termasuk darurat karena akan menimbulkan masalah. Nah, jadi kalau kita memakai wadah, ya, kalau bisa selain terbuat dari bahan emas ataupun perak. Kalau selainnya boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Larangan itu karena penyebabnya apa? Ya. Larangan itu karena apa? Maksudnya mengandung sesuatu atau berlebihan atau gimana? Nah, bisa karena tabdzir, ya, tabdzir yaitu mengubadirkan barang, bisa ya, atau termasuk ditahwil meremehkan barang ya. Kan emas itu seharusnya dipakai untuk perhiasan ya kan? Karena memang barang berharga. Kalau untuk perhiasan itu malah diperbolehkan, tapi untuk wanita. Ya. Kalau buat keran, Ya. buat keran. Keran termasuk perabot, ya, termasuk perabot kamar mandi, ya, rak kamar mandi. Keran dari emas mantap. Hilang. Nah, jadi karena emas dan perak itu ada zakatnya, ketika sudah mencapai 1 nisab, itu ada zakatnya. Ya. Tapi kalau emas dan perak itu yang dipakai, ya, itu tidak ada zakatnya selama yang dipakai itu menurut umum. Kalau tidak wajar,
ya wajib zakat selebihnya. Misalkan wajarnya wanita pakai gelang itu kan ya 10 gram itu udah wah ya. Tapi kalau memakai gelang sampai 1 kilo itu kan ya di luar kewajaran. Ya. Pakai kalung 15 kilo, kalau jaraknya begini ya. Beratan. Pakai gelang sampai sengkleh ya itu nggak wajar namanya. Selebihnya